Halo teman-teman semuanya, ini ada informasi penting ya. Makin ketat, TKI di Taiwan bakal tak dibebaskan lagi pakai sepeda listrik. Waduh, baru beli udah seperti ini. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak nih berikut informasinya. Nah, baru-baru ini ada informasi penting dari Taiwan. Oke, kita akan bacakan ya di sini informasinya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ada di Taiwan, khususnya adalah pecinta sepeda listrik. Nah, informasinya adalah motor listrik atau sepeda listrik yang bermesin kecil marak di kalangan pekerja migran Indonesia di Taiwan sebagai alat transportasi untuk menggantikan sepeda pancal yang semakin usang dimakan zaman. Kalau 45 tahun lalu, sepeda pancal alias ondel adalah primadona di kalangan TKI di Taiwan, kini tidak lagi karena sepeda listrik telah menggantikan posisinya di mata TKI yang kekinian. Pasalnya, untuk memakai sepeda listrik sangat mudah dan tidak ada syarat seperti asuransi, nomor atau plat sepeda, dan juga tanpa membutuhkan SIM. Tapi hal itu tidak lagi bisa dinikmati di masa mendatang. Alangkah baiknya kalau kita punya segera aja deh mulai dijual saat ini daripada punya juga nggak bisa pakai kan di jalan raya. Nah, saat ini Yuan Legislatif Taiwan sudah meloloskan rancangan amandemen undang-undang baru terkait hal ini, sepeda listrik dan informasi lalu lintas lainnya. Isinya terkait tentang kewajiban asuransi, plat nomor, dan juga pengendaranya wajib memiliki SIM. Tanpa itu semua, mereka tidak diperbolehkan lagi turun ke jalanan. Karena banyaknya pekerja migran yang menggunakan sepeda listrik di Taiwan, diperkirakan undang-undang baru nanti itu akan berdampak cukup signifikan, cukup besar untuk bagi pekerja migran. Peraturan saat ini yang masih berlaku ya, kendaraan roda 2 bermesin kecil di bawah kecepatannya di bawah 25 km per jam maksimalnya, tidak perlu asuransi, tidak perlu plat nomor, dan juga tidak perlu SIM untuk mengendarainya. Namun perkembangan sepeda listrik yang makin marak dan banyaknya angka kecelakaan, akhirnya aturan baru yang super ketat ini diloloskan oleh Yuan Legislatif. Li Zhengxin, seorang pekerja sosial di Pusat Pelayanan Sosial Xinzi yang telah lama melayani pekerja migran, mengungkapkan bahwa saat ini meskipun pekerja migran dapat mengikuti tes SIM di Taiwan, namun karena proses tertulis atau tes tulisnya dan tes jalannya rumit, ditambah lagi dengan kendala bahasa, para pekerja migran lebih memilih untuk tidak mengurus SIM dan memilih sepeda listrik untuk bepergian karena aturan sebelumnya tidak mewajibkan SIM atau SIM. Namun karena seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda listrik, ia setuju untuk meningkatkan kesadaran keselamatan lalu lintas pekerja migran melalui metode pemeriksaan, tetapi menekankan bahwa langkah-langkah pendukung yang relevan harus ditingkatkan. Apa itu? Dia menyarankan agar pemerintah melalui kekuatan asosiasi nelayan atau organisasi non-pemerintah dapat membimbing pekerja migran untuk mengurus SIM mereka, baik itu di pabrik, pelabuhan, dan tempat kerja lainnya yang tidak jauh dari mereka bekerja, dan memberikan tes bahasa asli, yaitu bahasa ibu, kalau TKI ya bahasa Indonesia, kalau Filipina ya bahasa Filipina, Vietnam ya bahasa Vietnam, seperti itu. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun dengan pekerja migran, Li Zhengxin mengamati bahwa sepeda listrik adalah awalnya populer di kalangan pekerja pabrik Vietnam ya, itu yang mempopulerkan. Semua orang membeli sepeda listrik waktu itu. Seiring berjalannya waktu, pekerja migran dari Indonesia dan Filipina juga mengikutinya. Dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini, semakin banyak ABK atau anak buah kapal, baik itu TKI maupun tempat lainnya, yang membeli dari pelabuhan. Terkait jumlah TKI yang meningkat, kedepannya akan diberlakukan undang-undang ini demi keselamatan pekerja migran, juga di mana dengan diberlakukan asuransi plat nomor dan SIM, pekerja migran akan memiliki pengetahuan yang cukup akan keselamatan di jalan. Paham undang-undang lalu lintas, terhindar dari hal-hal yang selama ini banyak terjadi, seperti kebakaran akibat kesalahan dalam mengecas sepeda listrik, kesalahan memakai kabel, dan kesalahan di jalan yang banyak menimbulkan kecelakaan yang juga merenggut nyawa banyak pekerja migran Indonesia di Taiwan. Tidak hanya Indonesia, dari negara lain juga seperti itu ya. Nah, dengan adanya tes-tes seperti ini diharapkan hal-hal yang tidak diinginkan akan terkurangi ke depannya. Nah, aturan ini kapan didoknya?
Tunggu saja tanggal mainnya, saat ini masih dalam proses penyempurnaan oleh para pejabat di Taiwan. Siapkan bekalmu menuju era baru dan sedikit uangmu untuk asuransi dan mengurus SIM demi sepeda listrik kebanggaanmu.